Shin, kita ngaji yuk. Emangnya sekolah kita ada acara apa? Masa kamu nggak tahu sih, kan sekolah kita lagi ada acara pengajian Nuzulul Quran. Ya kan aku nggak dikasih tahu. Ya kan sekarang aku ngasih tahu. Ya udah yuk. Ayo. Bersyukur bilang alhamdulillah. Saya cek lagi, HP-nya baru, sepedanya baru, sepatunya baru, kakek meninggal. Alhamdulillah sih, kakeknya meninggal. Alhamdulillah dapat warisan. Nggak boleh. Kalau kakeknya meninggal bilang innalillah, namanya apa? Namanya istirja. Itu namanya istirja. Kembali kepada Allah. Semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Oke. Hari ini sehat semuanya? Tenang, saya tanya apa dulu, nanti ngaji sebentar lagi. Kabarnya sehat? Enggak, saya tanya. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik ya, kurang kompak. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, berbahagialah jadi umat Nabi Muhammad. Ulang sekali lagi. Hai teman-teman, apa kabarmu? Silakan kurang kompak. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, berbahagialah jadi umat Nabi siapa? Muhammad. Siapa? Muhammad. Siapa? Muhammad. Siapa yang ingin jadi insinyur? Enggak ada. Saya bilang. Siapa yang ingin jadi presiden? Jadi menteri? Jadi lurah? Jadi pembalap? Jadi miliarder? Jadi pilot? Pilot? Polisi? Tentara? Anak sukses? Anak soleh, anak kambing, anak kambing acung. Dimana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon mangga. Dimana anak kambing saya yang pakai kerudung coklat. Nadia kayak Dimana anak kambing saya yang pakai baju hitam. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica yang pakai baju putih. Saya Jangan nggak jadi. Baik, tepuk satu. Tambahin hu aja pret. Tepuk satu pret, tepuk dua pret. Tepuk satu, tepuk dua. Mana suaramu? Ini suaraku. Itu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tujuh, terbangkan atapnya yang keras ya. Mana suaramu? Mana semangatmu? Oke, teman-teman semuanya, saya lihat jam ini baru kebablasan. Ayo, tidak padatkan. Oke, baru jam 9:02. Ini sholawatan dulu yuk. Kata Nabi, kalau dalam sebuah majlis tidak dibacakan sholawat, maka majlis itu jauh dari rahmatnya Allah. Kita sholawatnya adalah Nabi Putra Abdullah. Sambil lambaikan tangan, gak apa-apa, kita melambaikan tangan kepada Nabi kita. Mana tangannya?
Ya, bareng-bareng. Muhammad Nabi kekasih Allah. Ayo bareng-bareng. Bareng-bareng. Sholli wa sallim daiman abadan habibika khairil khalqi kullihim. Yang penting kita sudah selawat. Sekali lagi. Sia Nabiullah Muhammad, Nabiullah Muhammad. Sekali lagi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Oke, cukup Pak, biar nanti kita efisiensi waktu. Oke, hari ini semuanya puasa. Puasa apa enggak? Puasa. Selama puasa baca Quran atau tidak? Yang benar. Tadarus apa enggak? Yang belum tadarus ini sisa Ramadan tinggal 7 hari lagi, dimanfaatkan. Rasul bersabda, dari Siti Aisyah mengatakan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil asril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Halo? Oh, yang rame sana ya? Ya. Ketika Ramadan sudah tinggal 10 hari yang terakhir, Rasulullah tambah semangat, tambah bersungguh-sungguh. Beda dengan hari-hari sebelumnya. Kalian tambah semangat menjalankan puasa apa tambah semangat? Semangat ke musola apa semangat ke mall? Allah, ke mall. Semangat baca Quran apa semangat ngabuburit? Emang mumpung yang belum hatam Quran selama Ramadan. Selama Ramadan malaikat Jibril setiap malam itu nemuin Kanjeng Nabi. Nemuin siapa? Ya ngapain? Tadarus. Wa kana yaqahu. Nih kata hadis, potongan hadisnya begitu. Fi kulli lailatin min Ramadan yudarrisul Quran. Setiap malam Ramadan malaikat Jibril datang menemui Nabi untuk bertadarus Al-Quran. Jadi tadarus yang ada di musola-musola di desa-desa itu memang mencontoh Nabi Muhammad. Nabi baca, malaikat Jibril menyimak, malaikat Jibril baca, Nabi menyimak secara bergantian. Jangan dulu apakah pakai toa? Ya enggak, dulu kan belum ada toa. Ya kalian juga nggak harus pakai toa di rumah dengan teman-teman. Atau kalau di musola, kalau untuk nanti berisik keluar ya pakai toa dalam. Halo, siap? Siap Ramadan yang tinggal 7 hari ini dimanfaatkan semaksimal mungkin, siap apa enggak? Siap. Halo. Oke, sekarang saya mau bercerita. Langsung aja. Nah, saya punya teman namanya Zida. Ada yang Zida enggak? Ada yang namanya Zida? Ya. Ceritanya tentang peristiwa turunnya Al-Quran atau yang disebut dengan Nuzulul Quran. Ayo Sidan, ya sampai di SMP 1 jadi lawang. Coba disapa teman-temannya dulu dong sebelum cerita. Assalamualaikum teman-temanku yang cantik-cantik di belakang. Halo.
cowok, assalamualaikum. Halo Chris, itu suami kan? Saya mau cerita sekarang. Pada suatu malam, tepatnya malam 17 Ramadan, ada seorang hamba yang sangat mulia. Dialah Muhammad putra Abdullah, seorang hamba yang dari kecil berakhlak mulia, calon nabi yang dipersiapkan oleh Allah menjadi nabi akhir zaman. Malam itu dia naik ke atas gunung, masuk ke dalam gua. Pasti gua Hiro. Iya betul, namanya gua Hiro. Dia bermunajat, dia merenung, memikirkan umatnya yang sudah terlampau jauh dalam jurang kejahilan. Orang-orang Arab waktu itu kalau punya anak perempuan merasa malu. Ada yang perempuan mana? Kalau belum ada Nabi Muhammad, mungkin kalian nggak lahir di bumi, lahirnya di Mars. Karena orang Arab punya kebiasaan kalau punya anak perempuan, coba aku lihat anaknya. Pak, kita punya anak baru, Papa. Anak baru? Iya, Papa. Laki-laki apa perempuan? Perempuan, Pak. Apa perempuan? Dasar kamu ini, menyesal kamu. Anak perempuan gak berguna, langsung dibawa ke padang pasir. Lalu anu mati susunya lah suaranya. Caranya adalah dengan jari telunjuknya disuruh pegang begini. Kalau pegangannya sudah kendor, berarti anaknya udah mati. Anak sendiri dibunuh. Di masyarakat Arab, kalau perempuan kenapa dianggap tidak bisa berperang? Makanya emansipator wanita itu yang pertama adalah Nabi Muhammad dengan ajaran Islamnya. Itu yang kemudian dicontoh oleh Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini nyontoh siapa? Nyontoh Nabi Muhammad. Orang Raden Ajeng Kartini itu ngaji, gurunya siapa? Namanya Kiai Soleh Darat di Semarang. Itu gurunya Raden Ajeng Kartini. Makanya kemudian surat-suratnya yang terkenal dengan nama Habis Gelap Terbitlah Terang itu sebetulnya terjemahan Jawa dari isi Al-Quran. Jadi Raden Ajeng Kartini minta kepada gurunya Mbah Soleh Darat untuk menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa. Makanya anak-anak perempuan terutama ini, dengan adanya Nabi Muhammad sekarang sudah bebas, sama derajatnya dengan laki-laki. Nah, malam itu yang direnungkan oleh Nabi Muhammad. Judi, mabuk-mabukan itu luar biasa. Termasuk mereka menyembah berhala. Berhalanya namanya Lata, Uzza, dan Manat. Rasul waktu itu berpikir, ya Allah, bermunajat, bagaimana aku bisa memberikan petunjuk kepada umat yang sudah semakin rusak ini. Sedang bermunajat, tiba-tiba turun malaikat Jibril. Ya Muhammad, itulah, disuruh bacalah. Nabi menjawab, ana biqoribin. Karena Nabi Muhammad memang bukan ahli tulis menulis. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad ahli baca tulis, maka dikira Al-Quran adalah karangannya Nabi Muhammad. Itu untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Belum bisa juga kemudian malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Gemetar tubuh Nabi, menggigil. Akhirnya turun dari Gua Hiro, pulang ke rumah, mengetuk pintu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maya mana Maya? Maya Maya. Jesse. Ada yang menemuiku. Dia adalah Jibril. Aisyah. Dia membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Nabi masih gemetar, akhirnya disuruh tidur, diselimuti oleh Khadijah. Pagi harinya Siti Khadijah pergi ke rumah pamannya yang bernama Suraqah. Siapa namanya? Suraqah salah sekali kiainya lah, orang yang masih berpegang teguh pada kitab Allah sebelum Al-Quran, yaitu kitab Injil yang dari Nabi Isa, bukan Injil yang sekarang, Injil yang masih asli. Maka dia masih menyembah Allah. Datang ke rumah paman. Paman. Siapa pagi-pagi datang ke rumah? Aku paman Khadijah, paman. Oh Khadijah, ada apa? Suamiku paman Muhammad tadi malam dia menerima perintah dari Jibril untuk membaca Iqra. Lagi. Oh, ternyata betul apa yang saya Yang bocah rewel. sangka. Muhammad suami adalah calon nabi terakhir. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like and subscribe ya.